Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak sekalian, siswa SMP Mas Barjo yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah SWT yang pada sore hari ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di hari ke-10 yang terakhir, di mana Rasulullah SAW sangat menekankan ibadah-ibadah di hari ke-10 yang terakhir. Beliau melebihkan dari hari-hari yang lain karena mengharapkan suatu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Akan tapi pada sore nanti insya Allah kita tidak membahas malam Lailatul Qadar, tapi kita diberi tema yang menarik, yakni Islam dan ilmu pengetahuan sains. Suatu tema yang menarik untuk kita bahas bersama. Anak-anak sekalian, sains dalam perspektif Islam ini merupakan sederetan penjabaran dari Al-Quran, Al-Hadis ataupun asal para sahabat yang berkaitan dengan sains modern. Al-Quran banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan, sebalapun secara global, ada juga yang secara terinci atau detail. Pengetahuan yang dimaksud misalnya sebagai contoh adanya teori Big Bang, yang dikembangkan oleh George Lemaitre dan Edward Hubble. Ini dua ilmuwan yang memiliki spesiasi dalam ilmu falak perbintangan, ilmu tentang angkasa. Mereka sudah menyatakan bahwa terjadinya alam semesta menurut teori mereka adalah ledakan yang sangat besar, di mana dulunya langit dan bumi ini bersatu. Karena ada ledakan yang besar, Big Bang, maka terpisah keduanya menjadi langit dan bumi. Nah, ternyata hal ini telah disampaikan Allah SWT di dalam suratnya Al-Anbiya. Ini kita tengok tentang terjadinya alam semesta menurut Al-Quran. Contoh kedua adalah masih dengan kejadian di ruang angkasa, yakni bahwa benda langit yang bernama planet-planet, matahari, bulan, itu ternyata bertahun-tahun puluhan ribu tahun mereka berjalan di angkasa tanpa pernah bertabrakan. Oleh Al-Quran mereka ditetapkan berjalan pada garis idealnya masing-masing. Juga bagaimana Quran menjelaskan tentang berjalannya matahari dari timur ke barat. Kemarin matahari terbit dari timur, berjalan kemudian tenggelam sebelah barat. Esoknya terbit kembali dari timur, tenggelam sebelah barat. Pertanyaan saya adalah ini, apakah selalu seperti itu? Apakah matahari akan selalu terbit dari timur, tenggelam sebelah barat? Jawabannya tidak. Pada suatu ketika nanti Allah akan menerbitkan matahari dari barat berjalan ke timur. Saat itulah pintu-pintu tobat dari kemaksiatan akan ditutup oleh Allah. Sudah ada lagi tobat bagi manusia yang melakukan kemaksiatan. Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat.
Yang ketiga juga masih dengan ilmu pengetahuan sains yang diterangkan lebih detail di dalam Al-Quran dan Hadis adalah tentang penciptaan manusia. Ya. Nah ini contoh-contoh berapa sains ilmu pengetahuan yang dijabarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang jadi permasalahan kita, apakah ilmu pengetahuan itu cukup berhenti sebagai pengetahuan saja, menjadi tambahan pengetahuan di memori kita? Sebagai seorang muslim, tentu pengetahuan semacam ini tidak berhenti sebagai pengetahuan roh yang mengendap di otak kita, tetapi pengetahuan ini mestinya bisa mengantarkan kita lebih dekat mengenal Allah. Ini ujungnya, ya, ujungnya. Nah, Islam sudah mengembangkan, menjabarkan tentang sains. Maka pada hari ini kita mencoba membahas satu cabang ilmu pengetahuan tentang penciptaan manusia. Anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penciptaan manusia ini termuat dalam banyak surat dan ayat. Nah, kalau ada pertanyaan, manusia itu tercipta dari apa? Maksudnya apa? Tanah. Manusia tercipta dari tanah. Ada yang lain? Ada. Manusia tercipta dari ovum, dari nutfah, dari sperma, juga betul. Lalu bagaimana? Kok semuanya betul? Ketahuilah sekalian, apabila ada pernyataan manusia itu tercipta dari tanah, maka yang dimaksud itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu, maka manusia tercipta bukan dari tanah, tapi dari nutfah. Anak sekalian yang berjamaah, di dalam surat yang pertama yang turun pada Rasulullah lewat malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq, ya, 5 ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 2 ayat ini. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Rabbmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan manusia dari al-alaq, segumpal darah. Ini satu, ya. Manusia tercipta dari segumpal darah. Di surat yang lain bahkan dijelaskan secara rinci, secara detail dan urut bagaimana proses tahapan penciptaan dari manusia itu. Ya. Ya. Sebelum kita membahas tahapan-tahapan penciptaan manusia, ya, saya katakan tadi ada surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun pada Rasulullah. Kapan terjadi? Ulama menyatakan, menafsirkan surat Al-Alaq turun di bulan Ramadan. Sesungguhnya Al-Quran itu turun melalui 2 fase, 2 tahap. Ya. Tahap pertama adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, di mana Al-Quran turun full 30 juz. Dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas turun sekaligus. Terjadi kapan? Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan, di malam yang mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Nih. Kemudian dari Baitul Izzah naik ke dunia akan diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril
berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih, dan tidak turun dari Al-Fatihah sampai akhir juga, tapi turun sesuai dengan kondisi saat itu. Ya. Surat yang pertama turun adalah apa tadi? Surat Al-Alaq. Nah, turunnya surat yang pertama ini oleh sebagian kaum muslimin dijadikan peringatan nuzulul Quran. Ini ya. Ini ada dua kali turun. Pertama turun sekaligus di malam Lailatul Qadar, dan turun bertahap dimulai yang surat pertama yang dijadikan peringatan nuzulul Quran. Iya. Kita lagi ya, lanjut tentang bagaimana sen di dalam agama Islam. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa ilmu pengetahuan yang kita punyai tidaklah harus berhenti pada pengetahuan belaka, tapi harus bisa mengantarkan kita mengerti, mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, di dalam ilmu geografi kita kenal bahwasanya bumi tersusun dari lempengan-lempengan, lapisan-lapisan yang senantiasa bergerak. Kalau antara lempengan ini terjadi gesekan atau benturan atau saling mendorong, maka terjadilah getaran yang disebut dengan nama gempa. Getaran ini akan mengibatkan air laut bergejolak sehingga mendorong laut dengan jumlah banyak menuju daratan. Disebut apa? Tsunami. Nah, ini satu ilmu pengetahuan yang kita punya. Oh, terjadi tsunami seperti itu. Adanya gempa tektonik di dalam laut. Nah, untuk mendekatkan, untuk menjadikan sebab ilmu ini mendekatkan diri mengenal pada Allah, maka kita tambahkan satu pertanyaan. Apakah bumi itu tidak ada yang mencipta? Jawabannya ada. Siapa? Allah. Apakah bumi ini tidak ada yang mengatur? Ada. Siapa? Allah. Nah, dengan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan bumi dan mengatur segala pergerakannya, maka nanti tsunami sebagai bencana alam, penyelesaiannya tidak cukup dengan mengungsikan orang-orang yang terdampak dalam tsunami, tapi akan kita berikan pada Allah SWT yang menciptakan dan yang mengatur. Kenapa tsunami bisa menimpa kita atau mungkin bencana yang lain? Ada banjir, ada longsor, gempa vulkanik, juga ada likuifasi, tenggelamnya tanah. Kenapa bencana bisa mengancam ataupun terjadi di alam ini? Seseorang yang tidak mengenal Allah, maka akan terjawab, itu kejadian alam, biasa yang jadi terjadi. Namun tidak bagi kita seorang yang muslim yang percaya Allah sebagai Rabbul Alamin, yang mengatur segalanya. Mari kita tengok sejarah-sejarah umat yang lalu. Bagaimana kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, diajar oleh Allah dengan gempa bumi dengan suara yang meledak dari langit. Begitu kita tengok cerita-cerita kisah dari kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud, bagaimana kaumnya itu diberi azab berupa angin topan yang sangat dingin berlangsung 7 malam 8 hari terus. Ataupun yang mungkin yang sering kita dengarkan adalah
yang menimpa kaum Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut penduduk Sodom melakukan maksiatan, melakukan praktek homoseksual yang tertutup, sehingga Allah mengajak ke masa itu dengan bentuk yang sangat dahsyat, yakni bumi yang dari bawah dibalik ke atas sehingga menenggelamkan semua penduduk dan rumah-rumah mereka. Ini lihat, azab-azab ini terjadi karena kemaksiatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Nah, sebenarnya insya Allah ya, azab yang menimpa kita, ada gempa, longsor, banjir dan sebagainya itu merupakan peringatan bagi kita agar kita kembali kepada Allah dengan ketaatan, sehingga solusi dari segala bencana termasuk pandemi corona yang saat ini kita menimpa negara kita adalah kita banyak-banyak istighfar pada Allah. Kita minta ampun dari Allah atas semua kesalahan kita. Kita minta pada yang menciptakan, kita minta pada yang mengatur semuanya. Tidak bisa sebuah bencana hanya dengan fisik, mengandalkan dari kemampuan kita. Ambil contoh gempa. Gempa tidak pernah bisa terprediksi kapan terjadinya. Oh, besok gempa, tidak pernah bisa. Ya, ini kebiasaan dari kita. Demikian dengan tsunami, tidak bisa. Longsor, banjir, semua datang dengan tiba-tiba. Kemampuan manusia terbatas dalam menanggulangi bencana-bencana yang merupakan peringatan Allah pada kita. Satu solusi ini, ya, kita mendekat diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, kesimpulan dari yang kita bicarakan adalah yang paling penting yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika kita memiliki pengetahuan, maka semestinya pengetahuan itu bisa mengantarkan kita lebih kenal pada Allah sebagai pencipta dan sebagai pengatur seluruh kehidupan, sehingga nanti kita bisa beribadah kepadanya dengan mantap dan sangat yakin. Anak-anak SMP Mas Warjo dan juga mungkin pemirsa Jemaah TV yang ikut melihat atau mendengarkan tayangan ini, sekali lagi akan kita beri rangkuman dari apa yang kita sampaikan sepanjang ini. Jadi yang pertama tadi bahwasanya satu, ketika kita punya pengetahuan, maka pengetahuan itu hendaknya bisa mengantarkan kita lebih dekat pada Allah sebagai pencipta dan sebagai pengatur kehidupan alam semesta. Yang kedua, apabila kita menghadapi bencana alam, maka jangan kita berpikir itu sekedar bencana alam biasa, kejadian alam yang biasa. Tetapi ingatlah bahwa di balik bencana alam itu ada yang mengaturnya. Nah, di balik bencana itu ada peringatan bagi kita untuk kembali pada Allah dengan ketaatan. Ini anak sekalian, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pada anak-anak sekalian. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.